Islam mengatur setiap lini kehidupan manusia, termasuk persoalan dalam rumah tangga dan hubungan suami istri. Seorang suami memiliki kewajiban untuk mendidik istrinya, dan ketika istrinya tidak menjalani kewajiban sebagai istri, maka suami harus menasihati, mengarahkan dan mendisiplinkan istrinya. Salah satu cara dalam menasihati istri dalam Islam adalah dengan memukul ringan, tanpa melukai dan menyakiti, hanya sekedar untuk menegur. Itu pun dilakukan setelah melalui 2 tahapan sebelumnya, yaitu nasihat dan komunikasi yang efektif dengan istri. Kemudian kalau masih mengulangi juga, maka lakukan pisah ranjang, baru kemudian boleh melakukan tindakan memukul yang ringan. Berdasarkan kebolehan di atas, mungkin sebagian dari kita ada yang menganggap bahwa Islam melegalkan KDRT, dengan memfasilitasi kebolehan suami memukul istri ketika istri nusus atau tidak menunaikan kewajibannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ayat ke-34 surat An-Nisa, yang artinya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat di atas merupakan solusi yang diajarkan Islam ketika para istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Jika dilihat runutan instruksinya, maka memukul ada di urutan terakhir setelah memberi nasihat dan pisah ranjang. Perlu diketahui dengan seksama, bahwa pukulan di masa itu merupakan media untuk mendidik yang tujuannya adalah supaya perbuatannya tidak terulang di kemudian hari. Substansi dari praktik pukulan ini boleh jadi di masa kini, di sebagian daerah sudah tidak berlaku, namun ada cara lain yang substansi dan tujuannya sama. Wajib dipahami juga, bahwa konteks memukul dalam ayat tersebut, selain dilakukan setelah nasihat dan pisah ranjang, pukulannya juga hanya sekedar pukulan pelan untuk menegur, tidak boleh keras, memakai bambu, kayu, atau benda keras lainnya, apalagi hingga menimbulkan luka dan memar. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, suami juga harus meringankan pukulan, karena tujuannya adalah untuk menegur dan mendisiplinkan, bukan menyakiti dan mencelakakan, seperti yang dilakukan sebagian orang. Kebolehan suami memukul istri dalam ayat Al-Quran jelas berbeda dengan KDRT. Apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Melihat definisinya saja sungguh berbeda dari praktik memukul yang merupakan bentuk teguran semata, dengan perbuatan kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan sebagaimana KDRT. Mengutip At-Tafsirul Munir mengenai ayat An-Nisa ke-34, teguran kepada wanita yang lakukan nusyuz berupa melanggar batas-batas perkawinan dan tidak memenuhi kewajibannya, maka solusinya bagi suami ada 4 tahapan, yaitu 1. Memberi nasihat dengan komunikasi efektif. 2. Pisah ranjang. 3. Memukul. 4. Memediasi dengan memanggil hakim dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya yang sesuai ayat tersebut, suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak membuat luka, tidak menyakiti, tujuannya hanya untuk menegur saja sebagaimana menepuk pundak seseorang. Bahkan dalam Islam, apabila terjadi kesalahan dan berlebihan dalam pukulan sehingga menyebabkan luka dan semacamnya, maka suami berkewajiban menanggung pengobatan dan biayanya. Penting sekali diketahui, bahwa pendekatan seperti memukul ini walaupun dibolehkan oleh syariat sebagai wasilah untuk menegur, namun para ulama sepakat, bahwa menghindari media semacam ini lebih baik dan utama bagi para suami. Kesimpulannya, KDRT beda dengan kebolehan memukul yang merupakan media dan wasilah untuk menegur istri yang nusyuz ketika sudah berulang-ulang mendurhakai suami, acuh tak acuh dan melanggar batas perkawinan serta tidak menunaikan kewajibannya. Pukulan yang dibolehkan pun sebatas ukuran menepuk pundak, sedangkan KDRT berimplikasi kepada kekerasan fisik, psikologis, seksual,
ekonomi dan lain sebagainya yang justru Islam sangat mengecam dan melarang hal tersebut dilakukan para suami. Wallahu alam. Terima kasih telah menyaksikan Litra Islami. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.